Menurut pandangan Abang sendiri, investasi di kita itu seperti apa sih, Bang? Investasi di Aceh ini sudah mulai bergeliat, sudah mulai baik gitu. Tinggal pemerintah daerah memberi jaminan kenyamanan, jaminan kepastian akan investasi di Aceh. Pemberdayaan ekonomi itu adalah memberdayakan yang berdaya sebenarnya. Oke. Kalau secara harfiahnya artinya pemberdayaan ekonomi, memberdayakan. Artinya dia udah berdaya, kita berdayakan. Kadang-kadang prakteknya beda. Memisahkan antara pemberdayaan dengan bantuan. Nah, tapi konsep sekarang yang praktek yang kita lihat di lapangan, pemberdayaan ekonomi itu kepada kelompok-kelompok rentan yang diberikan sehingga tidak hidup. Hari ini PHO, hari serah terima, besok dijual. Berevolusi lah kambing ini menjadi kulkas. Nah, sekarang kita sepanjang pantai, hampir seluruh kabupaten kota di sisi barat selatan itu kita berhadapan dengan laut, tapi kita garam masih impor dari luar. Di konteks saya berbicara dengan Bapil, Aceh Selatan, Sebu Salam, Singkil, dan Adia itu sayurnya masih mayoritas dipasok dari Sumatera Utara, dari Bestagi. Nah, kalau kita hitung aja per kapita sayur itu per kapitanya hampir 54.000. Kalau kita kalikan per kapita 1,9 triliun uang Aceh. Nggak sepenuhnya beredar di Aceh. Makasih Bang hari ini udah hadir. Kita kehadiran Bang Hadi Surya hari ini selaku Komisi 3 Bang ya? Anggota DPRA Komisi 3. Iya, anggota DPRA Komisi 3 di Dapil 9. Dapil 9 itu ada Abdia Bang ya? Abdia, Aceh Selatan, Sebu Salam, dan Singkil. Nah, jadi dari Dapil ini kita mau tanya-tanya sama Abang terkait persoalan-persoalan yang ada di Dapil Abang sendiri nih. Karena mungkin di podcast kita kali ini kita akan menceritakan tentang permasalahan-permasalahan yang menarik untuk dibahas dan juga menjadi perhatian bersama gitu Bang. Kira-kira apa tuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak isu-isu masyarakat yang harus kita pull up ke tingkat provinsi ya. Artinya peran parlemen salah satunya menyuarakan apa yang menjadi persoalan masyarakat. Nah, kalau untuk konteks kekinian yang paling menarik sekarang yang perlu memang atensi dari pemerintah Aceh itu terkait dengan persoalan HGU masyarakat, konflik lahan antara PT ASN itu dengan masyarakat di Trumon dan Trumon Tengah dan Trumon Timur. Nah, memang itu ada persoalan masyarakat tentang plasma, ini juga menarik untuk ditingkatkan. Kemudian kalau untuk Kota Sebu Salam yang sekarang ini yang paling menarik juga terkait dengan perusahaan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan seperti di Muara Batu-Batu nggak salah di Sebu Salam dan Namu Buaya. Itu ada sebuah perusahaan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan. Jadi ikan-ikan di sungai itu sudah mati yang menjadi sumber ekonomi masyarakat. Ini juga sebenarnya harus dilempar ke provinsi. Sehingga ini menjadi persoalan Aceh, bukan persoalan Pemkos, bukan hanya persoalan Pemkos Sebu Salam. Ini persoalan bersama. Bukan hanya menjadi persoalan di daerah saja gitu ya, tapi juga harus diselesaikan di tingkat provinsi. Bahkan ini jadi isu nasional, jadi persoalan nasional, menjadi persoalan negara gitu. Benar. Karena yang kemarin permasalahan di Sebu Salam itu jadi viral itu Bang ya di media sosial. Ya, sekarang ada demo kemarin tuh, ada sempat demo warga gitu terkait karena memang warga menilai agak lamban hasil lab yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Tapi sekarang udah keluar hasil labnya? Update terakhir itu belum. Belum ya? Berarti masyarakat masih menunggu kepastian. Dan solusi konkretnya gitu. Sehingga makanya seperti sering saya sampaikan bahwa kita penyelenggara pemerintah daerah, mungkin DPR bagian dari itu, bagaimana berada di posisi antara ini hak masyarakat itu harus terpenuhi, kemudian investasi di Aceh ini harus nyaman, harus aman dan nyaman. Tentu pada koridor regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan gitu. Terkait investasi yang Abang bilang tadi, menurut pandangan Abang sendiri investasi di kita itu seperti apa sih Bang? Investasi di Aceh ini sudah mulai bergeliat, sudah mulai baik gitu. Tinggal pemerintah daerah memberi jaminan kenyamanan, jaminan kepastian akan investasi di Aceh. Memang kita lihat beberapa dekade terakhir
investasi di Aceh ini agak susah berkembang karena kita faktor konflik. Nah, pasca konflik ini sudah saatnya Aceh ini tumbuh, Aceh ini berbenah. Bagaimana kemajuan Aceh ini bisa terwujud. Gitu. Jadi kalau dari sisi investasi itu bagi investor nih, menurut Abang apakah sudah sangat mudah untuk kita hadirkan, untuk kita bekerja sama dengan para investor-investor di luar? Sebenarnya dengan beberapa investasi besar yang di Aceh ini sudah menjadi cerminan bagi investor lain untuk masuk ke Aceh, karena sumber daya alam Aceh ini sangat bagus, khususnya ya kalau memang saya berbicara dapil di Pantai Barat Selatan, di sana bagus, perkebunan bagus, kemudian perikanan kelautan bagus, pariwisata bagus, kemudian pertambangan juga bagus gitu. Nah, ini juga ketika ada investor yang sudah berhasil dan kita buat nyaman, ini juga akan menggait investor-investor lain untuk masuk ke Aceh. Oke, kalau untuk dari potensi para investor yang bisa hadir, atau mungkin aja ada para investor yang mendengar ini ya Bang ya. Jadi para investor itu, kalau Abang sendiri ketika menawarkan mereka untuk berinvestasi di daerah Barat Selatan itu, di bidang apa yang bakalan Abang tawarkan lebih besar peluang dan ininya? Ya, seperti di bidang perikanan juga bagus. Kemudian bidang pertambangan. Bidang pertambangan punya potensi biji besi, punya potensi tembaga, emas. Di Aceh ini, di Pantai Barat Selatan itu bagus. Kemudian perkebunan, kita juga luas, sawitnya juga luas. Dan sekarang kan masih CPO-nya kan masih dikirim keluar. Mungkin ada investasi yang lain bisa masuk untuk membangun pabrik minyak goreng misalnya di Aceh. Artinya banyak peluang yang bisa kita tarik lah, atau kita tawarkan ke investor-investor yang masuk. Dan kemudian juga seperti pertambangan itu kan juga bagus. Oke. Jadi sekilas saya baca tadi Abang ternyata seorang pengusaha peternak ayam telur ya. Nah, kenapa Bang justru memilih untuk menjadi pengusaha ayam petelur gitu Bang? Jadi sebenarnya dulu 2017 saya memulai di bisnis sektor itu. Awalnya coba-coba kecil-kecilan karena melihat kenapa Aceh tidak bisa mandiri telur. Mandiri telur. Itu tahun 2017 kita memulai dengan populasi 1.000 ekor. Dan sampai sekarang Aceh itu masih belum bisa mandiri untuk protein di komoditi telurnya. Maka langkah awal ya coba untuk diri sendiri gitu kan. Pertama pengen bantu teman-teman untuk membuka lapangan pekerjaan, dan kemudian setelah dilihat prospeknya bagus, maka kita coba kembangkan. Nah, sementara untuk Aceh ini belum bisa mandiri telur. Sebenarnya untuk potensinya sangat bagus. Artinya kalau untuk Aceh Selatan saja itu hampir 38 miliar per tahun uang Aceh Selatan itu aja beredar ke Medan. Bahkan untuk saya punya data, punya hitungan untuk Aceh itu sekitar kita rata-rata konsumsi telur itu 105 butir per tahun per kapita. Nah, seperti Kak, tanpa sadari dalam setahun itu 360 hari itu kita konsumsi telur tuh 105 butir. Apakah itu dari mie bokom, dari kue, itu per orang Bang ya? Per kapita. Per kapita, per kapita kita akumulasi per kapita berdasarkan data statistik. Maka dengan jumlah penduduk kita 5,4 juta jiwa, kita butuh kebutuhan telur kita 576 juta. 576 juta butir per tahun. Maka kalau kita asumsikan dengan harga telur 1.400 per butir, itu uang Aceh beredar ke Sumatera Utara itu 800 miliar. 800 miliar per tahun. Yang putaran uangnya itu ke Sumatera Utara. Gitu. Seharusnya itu bisa kita kelola di Aceh sendiri. Bisa kita kelola di Aceh sendiri. Maka saya punya konsep dulu bagaimana memberdayakan BUMD. Maka saya karena Komisi 3 mitra kerjanya adalah PEMA. Maka saya menawarkan ke PEMA dalam rapat kerja beberapa bulan kemarin. Saya menginginkan PEMA ini menjadi kakeknya BUMD. Kakeknya BUMD. Nah, menjadi bapaknya BUMD. Bapaknya BUMD. Yes. Artinya BUMD
kita sasar ke sektor pangan dulu. Artinya komoditi unggulan kita untuk masyarakat adalah pertanian, perkebunan nih, dan peternakan. Maka PEMA ini menjadi bapak angkatnya BUMD daerah. Seperti Aceh Selatan ada BUMD Pajar Selatan. Bagaimana ini berkolaborasi antara PEMA dengan BUMD Pajar Selatan nih. Nah, kemudian BUMD kalau sekarang sudah ada Koperasi Merah Putih ya. Yeah. BUMD ini di kabupaten ini menjadi bapaknya BUMD. Artinya ada wilayah yang memang potensial kita kembangkan peternakan, ada wilayah yang potensial kita kembangkan perkebunan, mereka bisa sharing modal antara BUMD, BUMG dan PEMA ini bisa saling bersinergi. Okay. Artinya untuk produksi bisa oleh BUMG kampung, distribusi di tingkat koordinasi bisa BUMD, kemudian di community ekspor ini bisa dimainkan oleh PEMA. Oke, benar. Nah, itu konsepnya. Kalau memang bahasa ininya kakeknya BUMG gitu untuk PEMA ini. Dia yang berperan untuk yang lebih luas lagi. Ya? Misalnya untuk hulunya PEMA pikir. Misal hulunya seperti pembibitan. Untuk kalau sektor telur tadi, pembibitan itu PEMA yang pikir. Kemudian untuk pakan itu BUMD yang pikir. Untuk pengoperasian, untuk usaha itu BUMG yang pikir. Sehingga dari hulu ke hilir kita sudah bisa menguasai. Dan itu semuanya terlibat dan itu sangat mungkin. Karena perlu juga saya angkat di sini, semoga ini bisa didengar oleh masyarakat Aceh. Kalau untuk SDM kita di sektor peternakan, yang perlu kita ketahui bahwa dosen Unsia, Bapak Profesor Dr. Aman Yaman itu penulis buku bestseller tentang unggas. Penulis buku bestseller. Beliau adalah dosen peternakan Unsia dan sekarang kalau nggak salah Purek di UTU. Nah, artinya untuk SDM kita cukup. Dan perlu diketahui juga bahwa untuk yang menguasai pabrik-pabrik besar pakan di peternakan di Sumatera Utara itu umumnya itu mereka menggali ilmu di Unsia, alumni Fakultas Kedokteran Hewan Unsia. USK sekarang ya. Jadi dulu pernah satu-satunya fakultas atau jurusan kedokteran hewan di Sumatera itu di Unsia. Ya, maka yang sekarang petinggi-petinggi di luar sana baik itu Pokpan, Mabar, Covid, Java, Malindo itu rata pernah mengenyam pendidikan di Unsia. Memang bukan orang Aceh, orang Padang Sidimpuan, orang Kisaran mungkin kan, tapi digali ilmunya di Aceh. Ada untuk SDM sudah cukup. Untuk SDA sumber bahan bakunya pakan itu juga melimpah di Aceh. Untuk komposisi jagung saja 50% dari bahan dasar pakan itu sudah berlimpah di Aceh. Nah, maka tinggal sharing nanti ada wilayah yang bisa untuk tanam jagung, BUMG-nya fokus ke jagung, ada wilayah nanti yang bisa untuk peternakan kandangnya gitu. Nah, untuk sharing modalnya juga bisa dari BUMD dan PEMA gitu. Sangat mungkin kita wujudkan ketika ini serentak kita jalankan. Jadi permasalahannya sekarang di mana itu, Bang? Kenapa itu belum bisa kita jalankan? Kalau saya lihat dalam bahasa Acehnya, pertumbuhan usaha-usaha masyarakat kita di Aceh ini lagi bakjuk timoh lautan. Artinya tumbuh sendiri-sendirinya. Tidak saling menopang. Tapi kalau memang ini kita buat ada regulasi yang mengatur. Misalnya sini, ada sebuah daerah yang saya pelajari, mereka bisa swasembada daging itu hanya dengan sebuah regulasi. Artinya gini, kita kadang-kadang kalah dengan pesaing luar. Ketika kita mulai, ini yang ditakutkan oleh peternak. Ketika mereka panen, katakanlah apakah itu ayam pedaging, apakah itu daging sapi, ketika mereka panen itu harganya dihantam oleh pengusaha-pengusaha luar. Nah, pengusaha-pengusaha luar itu sudah kuat dengan modal, jual murah untuk membunuh para pedagang lokal. Nah, maka ada sebuah regulasi, setiap sapi yang masuk di wilayah mereka ini wajib karantina di perbatasan. Itu di wilayah tersebut. Misalnya katakanlah kita mau ngambil case Aceh Besar. Setiap sapi yang masuk ke wilayah Aceh Besar itu wajib karantina, yang pertama di kaki Gunung Grute, kemudian di Lembah Selawah.
Oke. Jadi setiap sapi yang masuk ke wilayah Aceh Besar itu harus dikarantina dulu. Biaya karantina itu mahal. Oke. Sehingga untuk jual murah di wilayah Aceh Besar ini nggak mungkin. Tapi pemerintah menyediakan bibit sapi, menyediakan kemudian peternakan sapi yang cukup swasembada di Aceh Besar. Sehingga pemerintah bisa tetapkan harga daging sapi per kilo itu 100.000, ada 150.000 flat. Dan untuk sapi masuk dari luar itu dengan alasan kesehatan karantina dulu. Apakah itu sebulan, seminggu gitu, dibuat regulasi tentang itu. Jadi untuk bersaing dengan harga lokal nggak mampu lagi. Nah, ini berhasil dan sangat mungkin diterapkan hal-hal demikian dari sisi politisnya. Tapi dengan catatan di wilayah tersebut sudah swasembada, jangan sampai nanti masyarakat yang menjerit sapi luar nggak boleh masuk, sapi dalam kalau lagi kerungkung bahungkung kan, orang masuk nggak bisa, kita pun nggak bisa mengelola. Tapi itu sangat mungkin kita lakukan untuk case protein daging misalnya. Benar. Demikian juga dengan telur. Kalau kita sudah mandiri telur, sudah swasembada telur yang masuk dari luar ini harus kita periksa kesehatannya dengan alasan itu, sehingga tidak bisa lagi masuk telur dari luar, sehingga kita ini bisa mandiri. Nah, dan masih mungkin untuk sektor ayam petelur, tapi untuk sektor ayam pedaging itu sudah tidak mampu lagi kita bendung. Kenapa itu, Bang? Saya pernah mengeluarkan pernyataan 2017 dulu di Bapeda Aceh. Saya meyakini bahwa 2020 ke atas, 2021, 2022 sampai sekarang, tidak ketemukan lagi pengusaha lokal, pengusaha masyarakat melakukan usaha ayam petelur, ayam pedaging secara mandiri. Di Aceh? Di Aceh nggak ditemukan lagi dan itu terbukti. Karena para Medan kita bilang, pengusaha-pengusaha peternakan besar itu sudah berhasil membangun sistem perbudakan modern di Aceh. Oh gitu. Nah, itu pernyataan saya, perbudakan modern. Kenapa saya bilang perbudakan modern? Perusahaan besar ini menyediakan bibit. Oke, bibit disediakan. Disediakan pakan. Oke, pakan. Diambil hasil. Harga bibit, harga pakan, harga jual mereka tentukan. Oke. Kan sistem perbudakan modern. Ya. Artinya saya yang memberikan bibit, saya yang memberikan pakan. Silahkan kalian pelihara. Setelah panen ini saya ambil hasilnya, saya yang menjual keluar, saya tentukan. Oke, gitu ternyata sistemnya. Dan ini sudah semua di Aceh ini tidak tertemukan lagi peternak atau masyarakat yang membudidaya ayam pedaging secara mandiri. Nggak ada lagi. Semuanya dari luar. Semuanya atau memang semuanya bermitra dengan dimitra dengan mereka. Kalau memang mau coba-coba belajar, mau coba-coba yang pelihara sendiri, tapi ketika pasarnya itu dihantam oleh mereka. Jadi karena mereka sudah punya kaki sampai ke pengencer di pasar kecil. Sampai situ kakinya. Maka ini kalau 2017 dulu masih mampu kita bendung dan pemerintah hadir untuk pendampingan dan pembinaan serta penguatan di peternak-peternak kecil di Aceh, masih ada peluang dulu. Tapi sekarang nggak mampu kita bendung lagi. Harus kerja keras kita. Sangat sulit. Dan yang menariknya lagi saya lihat ini berganti siklusnya. Misalnya KIK awalnya pakai kandang open house, kandang terbuka. Dan sekarang kan sudah daftar orang terus nih. Kalau untuk mau buka sekarang aja kita bermitra aja sudah antri sekarang nih. Sudah dibuat sistem kandang tertutup. Ini kandang terbuka ini mulai tersingkirkan. Sudah buat kandang tertutup sekarang. Maka untuk memang di satu sisi memang masyarakat untung nih, yang peternaknya untung. Tapi ruang untuk kita memberdayakan masyarakat langsung itu sudah ketergantungan ke perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan si pedagang langsung gitu ya. Ya, itu. Sebenarnya sangat mungkin kalau memang pemerintah hadir untuk mengatasi hulunya dan hilirnya, prosesnya bisa masyarakat sebenarnya. Berarti kalau untuk kita berbicara dengan yang telur tadi. Ini yang pedaging. Tadi yang pedaging. Dan ini berpotensi dengan telur. Itu dia. Berpotensi untuk telur. Maka sebelum itu seharusnya memang pemerintah harus memberikan perhatian khusus nih sebelum si telur ini menjadi seperti daging. Artinya pemerintah semua stakeholder, harus terlibat untuk kalau memang kita konsen ke situ. Maka untuk peternakan unggas memang ini menarik untuk kita diskusi panjang kalau kita diskusi masalah unggas ini. Maka sehingga nanti akan labelnya
tempatnya di Aceh. Tapi produk-produknya kan dari luar. Dari semua. luar. Dan ada memang faktor-faktor X, faktor-faktor lain yang menjadi persoalan ketika peternak ingin membuka usaha di sektor peternakan. Karena saya pernah bilang juga di sebuah kesempatan, di belahan dunia manapun tidak ada musuh yang memberikan senjata canggih pada lawannya. Ya kan, artinya pasar Sumatera Utara itu untuk sektor peternakan adalah Aceh. Ketika kita buka usaha peternakan di Aceh, beli bibit di Medan, beli pakan di Medan, maka tidak mungkin mereka memberikan bibit canggih, bibit yang baik untuk Aceh. Ini logikanya. Karena dalam sepanjang sepengetahuan saya, kualitas bibit itu variasi. Artinya walaupun satu indukan. Artinya gini, induk ayam yang kondisi masih remaja, kemudian ditetaskan telurnya, ini masih belum begitu bagus bibitnya, dan itu yang dijual kedua. Maka ada variasi harga bibit ayam itu dari harga 3.000 sampai 10.000. Maka ketika harga optimalnya, biaya optimalnya itu nggak dilepas ke kita. Itu maka kalau memang kita ingin mandiri telur, maka harus serentak semua. Pemerintah memikirkan hulunya buat breeding kita dengan memanfaatkan Unsiah misalnya, kerjasama dengan Unsiah, buat MOU dengan Unsiah yang ciptakan bibit, kemudian pakan nanti bisa PEMA atau BUMD tadi, masyarakat yang pelihara. Dan itu baru bisa kita mandiri. Memang semuanya harus bersinergi dari hulu ke hilir, dan itu juga akan berpengaruh dengan angka pengangguran tadi, gitu kan? Angka pengangguran juga akan terperbaiki, sudah karena akan sangat banyak orang yang terlibat di dalam itu. Kalau sekarang kira-kira Bang, yang sejauh ini apa? Mungkin ada sosialisasi atau langkah-langkah lain yang udah Abang lakukan untuk kita menyuarakan terus hal-hal itu? Karena ini kan potensi yang akan sangat besar untuk Aceh. Ya paling sekarang kan menggait teman-teman pengusaha Aceh untuk berani berinvestasi di sektor itu. Tapi takut karena janganlah berinvestasi di barang hidup, ini beresiko tinggi. Sehingga ketakutan inilah yang menjadi penghambat juga. Memang agak pelik, memang agak susah untuk kita kalau memang tidak ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk Aceh mandiri telur. Untuk telur. Demikian juga dengan untuk sayur-sayur mayur. Di konteks saya berbicara dengan Dapil, Aceh Selatan, Sebu Salam, Singkil dan Adia, itu sayurnya masih mayoritas dipasok dari Sumatera Utara, dari Brastagi. Nah, kalau kita hitung aja per kapita sayur itu, sayur-sayuran, cabai misalnya, kemudian sayur mayur, kemudian bawang semacam, itu per kapitanya hampir 54.000. Kalau kita kalikan per kapita 1,9 triliun uang Aceh, nggak sepenuhnya beredar di Aceh. Maka kalau sederhana saja sebenarnya, kalau kita ingin Aceh ini modelat, Aceh ini berdikari, kita bisa berdiri di tapak kaki sendiri aja cukup. Nah, cukup sangat berdaulat kita. Baru nanti elit-elit memikir investasi global, investasi yang ekspor. Tapi yang kecil-kecil ini coba kita pikir secara bersama bagaimana bisa mandiri. Kan? Ini Kak Ika. Sederhana saya sampaikan ke PT SEI untuk CSR. PT SEI saya pengen konsen saja untuk garam. Jadi Loknga dan sekitarnya, seluruh CSR di PT SEI, kalau sekarang PT Bangun Andalas, ini konsen saja ke pabrik garam, sehingga garam Aceh ini sumbernya Loknga nanti. Nah, sekarang kita sepanjang pantai, hampir seluruh kabupaten kota di sisi selatan itu kita berhadapan dengan laut, dan kecuali tengah ya. Kita lihat Aceh Singkil itu laut, Aceh Selatan laut, Abdia laut, Nagan Raya laut, Aceh Barat laut, Aceh Jaya laut, Aceh Besar laut, Sigli laut, kan laut semua sampai Langsa di tengah. Tapi kita garam masih impor dari luar. Padahal laut semua. Laut semua itu. Artinya konsentrasi aja kita ke kebutuhan pokok yang kita produksi dari. Nah, tapi sekarang kalau saya berbicara ini kan seperti mendulang air yang terpecik ke muka sendiri, karena saya juga bagian dari orang mengambil kebijakan kan. Iya benar. Nah, itu dia. Sinergitas itu sangat penting gitu, dan juga dibantu dengan regulasi-regulasi yang memang mengatur tentang hal-hal itu.
Oke. Kalau potensi-potensi lain Bang kira-kira yang dari Abang lihat nih, yang Kalau bisa kita bangun potensi lain itulah kalau memang sumber kita daya. berbicara yang dasar-dasar saja, pembunuhan dasar ya. Dan sekarang seperti sekarang kan lagi fokus kita ke pangan nih. Pangan. Ini sudah nasional nih. Iya. Pangan. Nah, sekarang gabah kita masih lari keluar daerah. Artinya kalau memang untuk kita swasembada pangan saja, artinya, nah ini juga peluang untuk pemerintah dan PEMA lah khususnya, bagaimana kemudian mengambil perusahaan anak perusahaan PEMA atau konsentrasi PEMA ke pangan, ke sektor pangan. Dan sekarang RMU, mesin pengolah padi itu menjadi beras, ini masih di mayoritas diekspor. Gabah kita masih dikirim keluar. Apalagi ada kebijakan nasional menetapkan harga gabah. Menetapkan harga gabah sekian. Kalau memang jalur transportasi distribusinya jauh, ini juga akan berdampak pada harga beras. Maka setiap kabupaten kota yang punya sawah, yang punya ini harus dibangun RMU yang modern, yang ini bisa mengolah gabah lokal untuk dijadikan beras. Jangan sampai kita kan beredar nih bibit padi kita dari Medan, Utara, dasir gabah dibeli oleh Sumatera Utara, beras baru masuk lagi ke Aceh, sehingga nanti label-label macam-macam lah. Dan memang kalau untuk wilayah timur Pantura sudah ada di sini, sudah ada lah RMU. Tapi ini bagaimana di Barat Selatan ini harus hadir RMU yang representatif di setiap kabupaten kota yang punya sawah gitu. Tapi RMU itu apakah sudah menjadi program yang akan dilaksanakan Bang? Atau itu baru ide-ide gagasan Abang? Ada, RMU itu ada, cuma pengelolaannya nih. Pengelolaannya berarti. RMU yang dibangun oleh pemerintah untuk Aceh Selatan itu memang ada program nasional membangun RMU. Cuman dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan. Karena gini, ini juga penting saya sampaikan gini, dalam konsep memahami pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi itu adalah memberdayakan yang berdaya sebenarnya. Kalau secara harfiahnya, artinya pemberdayaan ekonomi, memberdayakan. Artinya dia udah berdaya, kita berdayakan. Kadang-kadang prakteknya beda. Memisahkan antara pemberdayaan dengan bantuan. Ketika misalnya saya yang tidak berdaya diberikan program pemberdayaan, sehingga program pemberdayaan saya ini mati. Harusnya saya diberikan bantuan sosial. Nah, tapi konsep sekarang yang praktek yang kita lihat di lapangan, pemberdayaan ekonomi itu kepada kelompok-kelompok rentan yang diberikan sehingga tidak hidup. Misal contoh, ada bantuan bibit kambing untuk masyarakat nih. Dan masyarakat berdaya untuk mengelola ini, sehingga hari ini PHO, hari serah terima, besok dijual. Berevolusi lah kambing ini menjadi kulkas, menjadi rice cooker, menjadi blender gitu kan, nggak produktif. Tapi kalau saya punya konsep, yang diberi bantuan itulah pengusaha-pengusaha yang sudah berdaya. Nah, kemudian mereka diberikan beban membangun plasma sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya KIK punya usaha, katakanlah peternakan kambing. Dapat suntikan dana lagi dari pemerintah, bantuan dari pemerintah, pemberdayaan pemerintah, katakanlah 1.000 ekor kambing ini. Dikonversikan dalam bentuk barang, yaitu 1.000 ekor kambing. Maka kontrak dengan KIK itu harus mampu membangun plasma dengan jangka waktu 3 tahun 1.000 ekor kambing plasma yang dikelola oleh masyarakat. Sehingga KIK lah yang membina masyarakat ini. Gitu. Tapi kalau memang langsung ke masyarakat kita berikan, maka kambing ini berevolusi cepat ya. Dari kambing jadi blender, kambing menjadi kulkas gitu kan. Jadi sate kambing ya. Jadi sate gitu kan. Jadi inilah gulai gitu. Tapi ya mungkin di situ ya kesalahpahaman yang terjadi selama ini mungkin. Itulah kenapa kalau kita ingin mengkritisi kebijakan artinya sebenarnya kalau ya bantuan sosial ya bantuan jaduk ya terus ke yang rentan ini. Cuman pengusaha yang berada di level kedua yang kita berikan pemberdayaan tadi, mereka yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang akan dibantu ini, sehingga dia ada bapak angkatnya lah yang membina, sehingga mereka juga menjadi pengusaha nanti, baru mereka yang displot gitu. Coba kalau kita hitung aja, jangan jauh lah, kita hitung bibit kambing, bibit sapi yang diprogramkan pemerintah. Itu mungkin sekarang sapi di sini. Kalau kita banyak sapinya gitu ya. Demikian juga saya pernah menghitung dulu bantuan sawit, bantuan jengkol. Kalau kita konversikan jumlah jarak tanamnya itu hampir seluruh wilayah kita itu penuh dengan itu. Kalau memang mereka
berdayakan, benar-benar memanfaatkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu. Coba hitung aja berapa ekor sapi yang sudah diberikan pemerintah ke masyarakat itu, ke kelompok-kelompok masyarakat. Kalau kita hitung aja itu sudah sini udah ada sapi gitulah. Dengan pertumbuhan populasinya. Cuman karena itu tadi ya, memahami konsep pemberdayaan dengan bantuan tadi. Ya, artinya pemberdayaan ekonomi itu yang memberdayakan yang berdaya. Kalau bantuan sosial itu yang membantu yang perlu dibantu. Iya, gitu. Itu dia. Mungkin disitulah tadi ada sedikit kesilapan. Iya, atau kesalahpahaman. Kesalahpahaman dalam bantuan. Dan juga pelaku-pelakunya juga dari kalangan DPR juga ada gitu, karena satu sisi misalnya kayak saya lah, ada tim minta proposal ini, ada masyarakat yang wilayah saya minta proposal ini gitu, sehingga kita lahirlah proposal untuk bantuan sapi misalnya, tapi kemudian mereka menjualnya karena memang mereka nggak mampu untuk bertahan hidup selama memelihara sapi itu. Gitu. Karena butuhnya itu hari ini gitu. Untuk makan hari ini dan besok. Sebenarnya gitu. Mereka itu kita berikan bantuan sosial. Yang kemudian dibangun plasma oleh pengusaha lokal, atau kalau bahasa saya lebih ngetren pengusaha lokal yang bangun plasma ke mereka. Itu konsepnya. Cuman harus punya regulasi ya. Kembali ke regulasi tadi, sehingga itu menjadi pengikat dan penguat untuk semuanya. Oke, Bang, terakhir mungkin ada harapan-harapan ke depan, Bang, yang mau dilakukan atau kepada calon-calon investor kah, calon-calon masyarakat yang mungkin mau menjadi pengusaha tadi, jangan takut misalnya. Kalau harapan-harapan sebenarnya ya seperti tadi, mari kita memulai dengan hal-hal yang kecil. Kalau memang selama ini kan banyak generasi muda kita itu terjebak dengan PNS, harus kerja PNS, harus kerja kontrak, sonor gitu. Sebenarnya menjadi wirausaha itu jauh lebih menarik, jauh lebih asik. Mereka bisa lebih mandiri dengan kehidupan sendiri gitu. Ya harapannya ya sama-sama lah kita kawal pemerintah. Dan saya yakin dan optimis di pemerintahan Mualim Depat ini punya konsep-konsep untuk menumbuhkan investasi-investasi itu. Kalau memang kita bicara sektor investasi ya, seperti perusahaan-perusahaan besarnya akan masuk ke Aceh, kemudian kita akan fungsikan nanti di Ladong. Ada industri, kawasan industri Ladong. Kemudian investasi lain juga sudah mulai bagus lah, dan kita berharap di pemerintahan Mualim Depat ini ekonomi masyarakat akan tumbuh, akan baik gitu. Oke, dan kita berharap juga menjadi peluang-peluang pekerjaan, lapangan kerja baru untuk masyarakat kita. Nah, kalau memang investasi itu masuk, kemudian punya MOU yang bagus, punya kenyamanan, kesepakatan yang memang balance, saya pikir investasi ini akan nyaman, kemudian akan memberikan dampak bagus kepada masyarakat sekitar, seperti lapangan pekerjaan, kemudian usaha-usaha baru muncul di gitu. Karena memang belakangan ini UMKM kita udah semakin banyak gitu, tapi ya mungkin butuh perhatian juga oleh pemerintah. Gitu. Ya, makanya di UMKM pun kita lihat kan ada juga yang tumbuh, ada yang tumbuh hilang gitu, karena memang ada yang hilang nggak tumbuh lagi. Ya, tidak melulu. Kadang-kadang mereka kita dorong untuk buat katakanlah kerajinan tangan, jualnya kemana? Itu harus kita harus dipikir juga, mata rantai juga harus dipikirkan gitu. Ya itu dia tadi. Ketika kita misalnya kita bilang ini sumber dayanya ada, bisa buat seperti ini, bisa buat gantungan kunci dan sebagainya untuk oleh-oleh, jualnya kemana gitu. Nah, selama ini belum laku, kita makan apa gitu. Selama ini belum laku, makannya apa. Jadi sebenarnya banyak hal yang perlu diperhatikan dan kita pikirkan bersama gitu. Makanya kalau saya lebih menariknya diskusi kita itu ke sektor real. Sektor kalau real. Enggak, misalnya sektor produsen. Artinya bisa produsen, kita menghasilkan garam misalnya. Ya, jualnya ke lokal. Misalnya kita menghasilkan telur, jualnya ke lokal, dan kita punya motivasi untuk memasarkan itu. Misalnya gini, Kak Ika buat kandang ayam petelur di Aceh Besar misalnya. Secara campaign untuk pasar Aceh Besar ini sangat mudah dijual. Karena kenapa? Kak Ika bisa kampanyekan bahwa saya menjamin bahwa kandang saya ini tidak bergandengan dengan kandang babi. Karena kalau telur dari luar, apakah kita yakin bahwa dia tidak satu kandang babi ya gitu ya.
Ini bisa pertama, yang kedua kandang telurnya fresh gitu. Nah, tapi maka kalau untuk pertumbuhan ekonomi Aceh ini, kalau saya berpendapat, ini pendapat pribadi saya, lebih kepada sektor produsen. Sektor produksi. Nah, misalnya kayak pertanian, perkebunan, peternakan, kita konsentrasi ke situ dulu. Bagaimana kita bisa memenuhi sembako itu dari kita sendiri. Memenuhi kebutuhan itu. Coba kita hitung aja garam berapa kebutuhan garam. Kita hitung 1,5 juta masyarakat Aceh ini yang semua makan garam nih. Iya, masih. Tapi garamnya masih dari luar gitu. Padahal tadi laut kita semua. Maka tinggal di situ ke hal-hal yang produksi. Tapi kalau memang untuk yang tahap berikutnya, ketika pertumbuhan ekonomi sudah bagus, baru hidup yang level kedua. Karena ada, kalau waktu SD itu SMP itu kan ada primer, sekunder, tersier. Nah, kita primer dulu nih. Kalau yang sekundernya nanti akan terjawab ketika primernya terpenuhi. Nah, pertumbuhan uangnya sudah tumbuh di masyarakat. Oke, jadi gitu dia. Banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang ada di Aceh, gitu Bang ya. Jadi kalau kita bahas terus semuanya akan panjang lagi nih. Jadi kayaknya akan ada sesi-sesi berikutnya yang kita bahas. Mungkin lebih spesifik per topik lah. Per topik. Kita mau bahas misalnya tentang pertumbuhan ekonomi, kita konsentrasi diskusi kita ke pertumbuhan ekonomi. Jadi atau mungkin peran DPR misalnya. Kita konsentrasi ke peran DPR. Jadi ini karena masih pengenalan awal, kita bahasnya secara menyeluruh dulu, singkat-singkat. Nanti kita akan ada episode lain lagi yang bahas per satu-satu dan lebih mendalam. Oke, gitu berarti Bang. Makasih udah hadir hari ini di sini, udah bincang-bincang tentang apa potensi yang ada di Aceh dan peluang-peluang besar yang bisa kita lakuin gitu. Makasih banyak kepada Bang Hadi Surya. Semoga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan selama ini. Gitu, amin. Oke. Kawan, terima kasih.